Berlatar pada tahun 1940 di Australia, cerita diawali dengan memperlihatkan kelompok pencuri yang baru saja menjarah salah satu bank terbesar di wilayah tersebut. Namun saat sedang melakukan pelarian, mobil yang mereka kendarai tiba-tiba menabrak sebuah batu besar yang ngagoler di tengah jalan hingga membuat kotak emasnya jatuh berhamburan. Karena si pemuda dianggap tidak becus dalam menyetir, si ketua yang bernama Dylan pun menyuruh kondekturnya untuk mengambil alih yang baru beberapa meter melanjutkan perjalanan. Mereka kembali mendapat apes saat mobil yang dikendarai tiba-tiba mengalami oleng dan... Alhasil kali ini mobil yang membawa puluhan kotak emas batangan itu pun harus tenggelam ke dalam sungai. Beruntung si pemuda dan kondekturnya berhasil keluar menyelamatkan diri. Namun karena kesalahan yang si kondektur buat sangat fatal, Dylan pun menyuruh si teman yang bernama Janus untuk menghabisinya sehingga... No one's gonna find it at least. Dengan fakta bahwa di tahun ini belum ada yang namanya mesin canggih, satu-satunya cara untuk mengambil kembali emas itu hanya dengan menyewa jasa tukang selam, sehingga untuk malam ini mereka akan mendirikan tenda sambil menjaga emas-emasnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang tukang selam bernama Jimmy dan satu rekan wanitanya yaitu Clara. Kebetulan sudah beberapa hari ini jasa mereka sedang sepi, sehingga Clara yang sudah kehabisan stok beras di rumah pun pergi ke ruang manajer menemui bos mereka yang bernama Morgan untuk menanyakan kontrak kerja baru yang mungkin bisa ia garap. Oh, sorry, kiddo. Hey. We'll survive. Morgan menjelaskan jika saat ini dirinya masih belum mendapat klien baru, tapi meski begitu, Clara dan Jimmy bisa memperbaiki beberapa alat derek cadangan yang masih ngejuk-jeruk di dalam gudang. Tak lama, Clara kedatangan dua konsumen asing, siapa lagi jika bukan Dylan CS yang langsung mengantar mereka untuk menemui Morgan. Bernie, there's two gentlemen outside. Tanpa basa-basi, Dylan langsung to the point jika mobil pengangkut barang miliknya semalam tercebur ke sungai tak jauh dari lokasi bengkel ini berada. Sehingga ia merasa perlu untuk menyewa jasa penyelam dan mengambil kembali barangnya. Bahkan Dylan langsung memberi uang muka jika Morgan siap untuk bekerja. We pay $250. Plus another $250 when the job's done. Dylan juga menambahkan jika dirinya ingin agar Morgan merahasiakan pekerjaan ini, jangan ada pertanyaan apapun, jangan menanyakan apa isi barangnya. Bahkan Morgan tidak boleh membuat surat izin menyelam untuk pekerjaannya kali ini. Cukup tutup mulut, maka Morgan akan mendapat bonus tambahan di akhir tugasnya. What's your line of work? In my line of work, I don't like a lot of questions. Awalnya Morgan sempat ragu karena takut mendapat masalah dengan dinas perizinan terkait penyelaman ilegal. Namun dengan bayaran yang kala itu lebih dari cukup untuk membeli satu perahu bermesin diesel 200 horsepower untuk mereka berlayar di lautan, Morgan langsung setuju dan akan segera mempersiapkan semuanya. What was that all about? That? Sebelum berangkat, Morgan memperingatkan Clara dan Jimmy untuk tidak tatalete atau banyak tanya soal proyek mereka kali ini. Tanpa memperdulikan apakah Dylan CS adalah orang baik atau jahat, Morgan membujuk Clara agar fokus saja pada pekerjaan. Karena di hente-hente G saat ini mereka benar-benar membutuhkan uang. Is what they're paying us. $250. Setibanya di sungai tempat mobilnya tenggelam, Morgan langsung memperkenalkan dua asistennya pada Dylan. Sempat komplain karena meragukan kinerja Clara yang seorang wanita, Morgan kembali meyakinkan bahwa mereka berdua adalah yang paling kompeten dalam bidangnya, sehingga ia meminta Dylan untuk jangan terlalu khawatir lagi. Let's see what they can do.
Sementara Dylan CS akan berjaga di sekitar lokasi, Morgan mulai menurunkan satu persatu alat selam termasuk mesin tradisional yang bisa menampung stok oksigen, disusul dengan Clara dan Jimmy yang dipakaikan baju selam, dan untuk Morgan, ia akan menjadi operator yang bertugas menggerek tali ke dalam sungai. Here we go, gentlemen. Hearing me, kiddos? Roger, loud and clear. Hearing you, boss. Beberapa saat mencari, akhirnya mereka berhasil menemukan mobil yang Dylan maksud dan langsung memberitahukannya pada Morgan. Setelah memastikan semua kotaknya masih utuh tersimpan di dalam bagasi, kini mereka hanya perlu mengeluarkan semua kotak dan membawanya ke daratan. Namun karena pintu bagasinya terkunci, Morgan pun akan membongkar paksa pintunya dengan tali pengait yang sudah dipersiapkan dan... I can't quite make them out. Clara, what happened? What's going on down there? Ya, entah sesuatu apa yang baru saja menabrak Clara. Ia sama sekali tidak bisa memastikannya karena keadaan di sana benar-benar gelap sampai akhirnya... Can you hear me? Clara! Ya, ada seekor hiu besar yang menggigit helm Clara dan membuat selang oksigen miliknya terputus sehingga Jimmy dengan cepat melakukan pencarian dan menemukan Clara sudah pingsan kehabisan oksigen. Sementara Morgan menarik pengait untuk segera mengeluarkan Clara. Dylan dengan pika pusingannya malah ngajanteng tanpa ikut membantu, seolah tidak peduli dengan keselamatan Clara saat ini. Okay, kiddo. Come on, wake up. You can do it. Slow. Are you okay, kid? Wamba. Dari potongan gigi yang Jimmy temukan, sudah jelas jika itu adalah jenis hiu banteng yang bisa hidup di dua jenis air. Dylan yang ingin segera barangnya diambil pun mau tak mau harus dan meminta Morgan untuk segera kembali menyelam. Namun ia dengan tegas menolak permintaan tersebut karena akan sangat beresiko yang jika Dylan kekeh ingin mendapatkan barangnya, maka singkirkan dulu hiu bantengnya dari sungai. Jesus Christ. Selves a fisherman. Sore harinya saat mereka sedang istirahat, Dylan terlihat sudah kembali dari kota dan memberitahu Morgan jika ia sudah menemukan seorang nelayan handal yang akan menangkap ikan hiunya. Namun karena hari sudah mau menjelang malam, Dylan menyuruh si nelayan untuk datang esok pagi saja. Berapa yang mahal? Malamnya, tepat saat Morgan dan yang lain sedang minum-minum, Clara iseng menanyakan tentang isi kotak itu langsung pada Dylan. Ia mengaku jika dirinya bekerja sebagai sales dan kotak itu berisi alat kosmetik milik perusahaan. Melihat gelagatnya yang mencurigakan, Clara langsung menemui Morgan dan memintanya untuk batalkan saja kontraknya. Tapi sekali lagi, karena Morgan membutuhkan uang, ia tetap pada keputusannya untuk melanjutkan penyelaman. Annie, there will be other jobs. That's the end of it. Leave me alone. Right. Keesokan paginya saat mereka sedang bersiap, muncullah seorang petugas kepolisian yang mendapat laporan tentang insiden tenggelamnya sebuah mobil. Beliau juga sempat menegur Morgan karena tidak langsung melapor. Namun setelah Dylan menjelaskan bahwa mereka tidak ingin merepotkan petugas kepolisian setempat dan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, bapak polisi pun hanya mengingatkan mereka untuk selalu waspada saat memasuki sungai. Thanks for dropping by, officer. Good luck. Tak lama, nelayan yang Dylan maksud akhirnya datang dan langsung menjelaskan rencananya yang akan menembak mati hiunya saat muncul ke permukaan. Namun karena dua anak buahnya sedang menjalani cuti, si nelayan yang bernama Bob ini pun meminta dua orang dari mereka untuk menemaninya di atas perahu. She's still down there, I'll catch her. Diving expedition here is in her neck of the woods and she don't like it none. Jimmy pun langsung mengajukan dirinya untuk ikut dalam penangkapan, termasuk Clara yang juga sama-sama ingin ikut membantu. Namun karena Bob tidak ingin ada wanita di atas perahunya, Dylan pun memaksa Shaun, si pemuda, untuk ikut bersama Jimmy, hitung-hitung menebus kesalahannya selama ini.
Setibanya di lokasi yang diduga tempat terakhir hiunya muncul, Bob langsung menghentikan perahu dan mulai melempar beberapa daging mentah sebagai umpan. Shaun akan bertugas untuk menembak ikan hiunya saat muncul nanti. Sementara untuk Jimmy, ia akan menemani Bob menjaga pancingnya kalau si hiu terlalu berat untuk ditarik. Dan ya, karena tenaga si hiu terlalu kuat, Bob nyaris tercebur gara-gara mata kailnya pancingnya putus. Saat sedang mengganti dengan yang baru itulah, hiu kembali muncul yang membuat Shaun langsung melancarkan tembakannya, tetapi... Tepat saat ikan hiunya sedang menabrak-nabrak perahu, Bob pun segera mengambil crossbow sambil mencari keberadaan si ikan yang tiba-tiba sudah menghilang dan... Perahu pun terbalik yang membuat mereka bertiga tercebur ke dalam sungai, disusul dengan si hiu yang perlahan mulai mendekat ke arah Bob. Beruntung Shaun dan Jimmy berhasil naik kembali ke atas perahu, sementara untuk Bob, ia harus pasrah saat si hiu keburu mencapluk dan mencabik-cabik tangannya hingga menarik sisa tubuhnya ke dalam air. Setibanya di darat, Morgan langsung mengajak Jimmy dan Clara untuk pulang saja, termasuk mengembalikan uang muka yang sempat Dylan berikan dan memutus kontrak kerjasama. Namun dengan watak Dylan yang keras dan kejam, ia sekonyong-konyong menodongkan pistol ke arah Morgan dan... What's in the boxes? No questions. No one keeps their word anymore. Disinilah Dylan akhirnya jujur bahwa mereka adalah perampok yang sedang dalam pelarian dan kotak yang saat ini tenggelam di sungai berisi ratusan emas batangan murni hasil jarahan yang jika Morgan masih berani bertindak macam-macam, Dylan tidak akan segan-segan menjadikan mereka bertiga santapan si ikan hiu tersebut. Setelah rakit untuk mengangkut emasnya sudah jadi, kini mereka harus memikirkan cara bagaimana mengalihkan perhatian si hiu. Menggunakan daging mentah yang dilempar cukup jauh dari lokasi penyelaman, Janus diminta untuk memberitahu Clara jika umpannya sudah dimakan, sehingga itu akan memberi mereka cukup waktu untuk sampai ke lokasi emasnya berada. Setelah umpannya berhasil dimakan oleh si hiu, Janus buru-buru memberitahu Clara agar segera melakukan penyelaman. Sambil membawa rakit pengeret kotak emasnya, tibalah Morgan dan Jimmy di lokasi mobil van itu tenggelam. Sambil menggunakan linggis untuk membuka paksa pintu mobilnya, mereka mulai mengeluarkan satu persatu kotak dan mengikatnya pada rakit yang karena kotaknya terlalu banyak, Morgan akan melakukannya dalam 2 kali penarikan. Try now. It's working. Dan ya, Morgan nyaris dimakan si hiu yang baru kembali setelah menghabiskan umpan yang Clara buat. Beruntung ia berhasil menghindar dan segera masuk sembunyi ke dalam mobil, di mana masalah baru kembali muncul saat rakit yang membawa kotak emasnya tak sengaja nyangkut di antara reruntuhan pohon besar sehingga... Ernie, it's snagged. Tak bisa hanya menunggu sampai si hiu kembali, Morgan nekat keluar dari mobil dan pergi ke tempat rakitnya tersangkut, ditemani Jimmy yang juga ikut membantu mendorong. Shaun sebagai petugas derek mulai menarik rakitnya sesuai aba-aba dari Morgan hingga berhasil membuat rakitnya kembali melaju. Start that wing! It's free. Yes, it's working. Dan ya, Morgan pun mengalami luka serius setelah si hiu berhasil menggigit tangan kanannya. Melihat selang oksigen yang putus akibat serangan barusan, Jimmy buru-buru melepas pemberat baju selam agar Morgan bisa terapung. Sementara di atas kita akan diperlihatkan dengan betapa koploknya si Janus yang hanya ngajanteng berdiri tanpa melakukan apa-apa saat Clara memintanya untuk membantu menarik Morgan.
Tepat saat Morgan dan rakit pembawa emasnya sudah tiba di daratan, Dylan yang memiliki watak sama edannya dengan Janus pun malah sibuk memeriksa setiap batang emas sambil hahaha karena kotak-kotaknya masih tersegel utuh. Padahal jelas-jelas Morgan harus segera dibawa ke rumah sakit yang pada akhirnya ia pun tewas akibat terlalu banyak kehabisan darah. Annie. 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 Muak dengan semua kelakuan edan si Dylan CS, Jimmy yang sejak awal hanya bisa diam pun nekat mendatangi mereka sambil menenteng sebilah pisau untuk menikamnya. Sempat menyuruh untuk menembak saja, Janus yang sok berani langsung meletakkan pistol dan akan meladeni Jimmy dengan bertarung menggunakan sebilah pisau juga. Tetapi Come on, boy. What are you waiting for, huh? No. Come on, boy. Come on! Mamam, Jimmy berhasil menusuk dada si Janus yang membuatnya cukup untuk tidak banyak bertingkah lagi. Melihat sahabatnya mengerang kesakitan, Dylan berniat akan menghabisi Jimmy tapi keburu ditahan oleh Clara dan langsung menjelaskan bahwa jika engkau sampai membunuh Jimmy, maka engkau juga harus merelakan sisa emas yang masih berada di dasar sungai. Jimmy. Disinilah mereka berdua sekarang terikat di dalam tenda dengan Jimmy yang sudah babak belur akibat dihajar tadi siang. Hingga keesokan paginya saat Shaun membangunkan mereka dan membawanya ke hadapan Dylan, Janus sendiri terlihat menghampiri mayat Morgan dan mencabut satu gigi emas yang masih menempel di gusinya. Bahkan Janus dengan geloknya menunjukkan gigi itu pada Jimmy agar membuatnya merasa semakin terintimidasi. Покроя-чан, як świnie. Tak hanya Janus saja yang bertindak pikarudeten, Dylan juga dengan teganya menyuruh Clara untuk kembali berenang dan membiarkan Jimmy menjadi operatornya kali ini. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, tibalah Clara di dasar sungai dan mulai mengumpulkan satu persatu kotak yang masih tersisa. Namun tepat saat rakitnya sudah berangkat, muncullah si ikan hiu yang kali ini bertingkah lebih agresif sehingga... Do you copy, Clara? Yes, I copy that. Beruntung, Clara berhasil selamat setelah masuk dan mengunci diri di dalam mobil. Di situ ia tersengaja menemukan pistol yang masih terisi peluru dan menyimpannya untuk jaga-jaga. Melihat si hiu masuk dari pintu bagasi, Clara dengan cerdas keluar dari depan dan mengunci rapat pintu bagasinya yang membuat si ikan hiu terjebak di dalam bagasi. Roger that. Tepat saat rakit terakhir tiba ke daratan, Clara juga berhasil keluar dari sungai dan langsung menyembunyikan pistolnya di balik baju. Sementara Shaun mulai memuat satu persatu kotak emas ke atas mobil. Dylan memaksa Clara dan Jimmy naik ke atas perahu untuk dihabisi, termasuk mayat Morgan yang juga sama-sama harus dibawa naik. Di mana hal tak terduga terjadi saat kepala polisi kembali muncul setelah mendapat laporan tentang Bob yang tak kunjung pulang ke rumah setelah terakhir kali datang ke sungai ini. Sergeant. Quiet! Terjadilah baku tembak di antara mereka yang membuat Clara punya kesempatan untuk mengambil pistolnya. Sementara Dylan berhasil kabur dan mengambil senjata ke dalam mobil, Jimmy harus terlibat perkelahian dengan Janus yang berhasil membuatnya jatuh ke tepian sungai dan tiba-tiba... Tepat saat Janus tewas jatuh ke dalam sungai, Dylan kembali memburu Jimmy dan Clara yang masih berada di pinggiran sungai. Tak ada opsi lain untuk melarikan diri, mereka pun memilih loncat dan akan berenang sampai ke sisi lain dari sungai ini, tetapi... You're dead! Tak ingin meninggalkan saksi mata, Dylan dengan belegugnya malah turun ke sungai menggunakan perahu milik Bob untuk melakukan pengejaran, di mana ia tidak sadar jika saat ini Clara sudah berada di belakang dan bersiap untuk menyerang tepat saat Jimmy muncul karena hampir kehabisan nafas. Bersamaan dengan Jimmy yang sementara lagi berhasil mencapai tepian sungai, Clara masuk kembali ke dalam air untuk mencegah Dylan menembaknya. Dirasa sudah cukup menjauhkan Dylan dari perahu, Clara buru-buru naik dan membiarkannya diburu oleh si hiu dan...
Dengan cepat, Clara mengambil pistol milik Shaun dan kembali ke tepi sungai untuk mencegah Dylan sampai ke daratan. Meski sudah dalam kondisi terdesak, Dylan seperti tidak ada takut-takutnya sama sekali dan malah menantang Clara untuk segera menghabisinya. Tetapi I'm a farmer's daughter. That don't make you a killer. Emam siateh, setelah Dylan tewas dicabik-cabik oleh si hiu, kini Clara dan Jimmy bisa bernapas lega karena semua mimpi buruk ini sudah benar-benar berakhir. Namun meski begitu, masih ada setumpuk emas yang entah akan mereka apakan ke depannya. 3 minggu setelah peristiwa di sungai, Clara tiba-tiba dikejutkan oleh 2 orang asing yang sudah menunggunya di kantor. Si bapak kacamata mengaku jika dirinya adalah pengacara Morgan yang mendapat wasiat untuk memberikan semua aset milik almarhum kepada Jimmy yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. And in that will, he left everything to you, Jimmy. Now, Ernie had no family to speak of. Some time ago, write a will. Tak hanya itu saja, si bapak satu lagi mengaku jika dirinya adalah kepala bank pusat yang ingin mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan sejumlah uang atas tindakan bijak yang sudah mereka lakukan, karena ternyata tumpukan kotak emas hasil jarahan Dylan CS tempo hari Clara kembalikan pada pihak bank agar para nasabah tidak mengalami kerugian. Bye. Tamat, ending yang sangat tidak serakahkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah siapa yang menerima harta dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia akan seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Ingat, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, selangkangan anak gajah.